Kompak Kreatif Planters Indonesia, saya Dot Simatupang dari trainer perkebunan beserta tim. Hari ini kami akan menjelaskan tutorial teknis panen yang rutin dilakukan oleh pemanen. Sering sekali kesalahan dan lusis panen terjadi, itu karena ada rasa sepele dan ketidakpedulian teknis memanen. Pemanen melakukan panen yang suka-suka dengan cara sendiri dan gaya tersendiri, tidak ada panduan jelas daripada pimpinan. Selama produksi tinggi, selama bersih dari lusis, maka kegiatan panen itu dianggap benar. Padahal bila teknis panen dilakukan dengan baik dan benar secara rutin, maka produktivitas pemanen akan lebih tinggi dari segi output kilogram per orang pemanen atau janjang pemanen. Kemudian minimal lusis akan tercapai dan produktivitas tanaman tetap terjaga dengan pemotongan pelepah yang tepat. Satu hal lagi yang paling pasti adalah kecelakaan panen akan terkendali, akan bisa diatasin safety-nya, keselamatannya apabila kita melaksanakan tutorial panen dengan yang baik dan benar. Hari ini saya di salah satu perkebunan swasta. Di sini ada Pak Udin Harahap. Mulai memanen, kita lihat, saya senang dengan beliau karena selalu menggunakan safety sebelum memanen. Silakan dimulai panennya Pak Udin. Jangan lupa teman-teman, dimanapun kita di perusahaan ataupun di kebun pribadi, pastikan menggunakan pengaman untuk alat panen karena ini sangat berbahaya. Silakan panen Pak Udin. Bila tidak kita jaga betul. Ketahuan masak. Baik, beliau sebelum memanen melihat ada buah matang atau tidak hanya mengandalkan visual ke atas karena ini sudah pokok cukup tinggi, tetapi beliau melihat berondolan di bawah. Apabila berondolan alaminya sudah ada setidaknya 2-3 butir, maka beliau memastikan dia boleh memanen. Silakan manen Pak Udin. Bapak kenapa berdiri di sana ya? Buahnya berada di posisi sebelah sini. Kenapa Bapak tidak manen berdirinya di sana? Kalau dari situ Pak, dia merusak pelepahnya. Yang kuat Pak. Kalau dari sini nanti motongnya Merusak pelepahnya Pak. pelepah yang masih perlu karena perlu. seharusnya ngambil satu buah satu pelepah. Tapi kalau dari sini nanti akan mengakibatkan beberapa pelepah terpotong karena mepet. Iya. Oke, silakan Pak Udin. Selanjutnya ngapain Pak? Bapak pindahkan alat panennya dulu ke pokok berikutnya Pak yang mau dipanen. Teman-teman, pertama sekali tadi Pak Udin mendatangi pokok dan melihat berondolan di bawah sebelum dia manen. Yang kedua, dia tidak ada niat mencongkil berondolan untuk membenarkan memanen buah yang tidak matang. Jadi sering sekali pemanen
karena di perusahaan atau di perkebunan diharapkan dia memberondol alami, ada bekas berondolan, sering menyayat atau mencungkil. Nah, Pak Udin disiplin, dia tidak mencungkil. Yang ketiga, ya, beliau cerdas. Dia bisa mencuri TBS pada pokok tinggi, tidak memotong pelepah, ya, karena kebutuhan pelepah di pokok ini tadi masih dibutuhkan di atas 48 pelepah. Selanjutnya, Pak Udin juga menyampaikan kalau dia posisi memotong TBS-nya di sisi saya, bukan di sisi seberang saya, maka akan menyebabkan pelepah yang mepet itu tersayat, sehingga terjadi overpruning, pengurangan pelepah yang tidak sesuai dengan harapan. Yang selanjutnya, Pak Udin akan mengeluarkan buah dan menguji berondolan, tetapi demi keamanan dia pindahkan dulu egrek ke pokok sebelah. Saya ingatkan teman-teman, sering sekali rekan-rekan pemanen tercinta setelah selesai memanen meletakkan alat panen di sini dan kemudian melakukan aktivitas membuang pelepah, mengambil berondolan dan janjang. Padahal resikonya pemanen tersebut bisa ketimpa oleh alat panen. Oke. Pemanen, Pak Udin dan umumnya pemanen akan memotong TBS itu satu gawangan dulu. Baru dia akan membrondol dan mengambil buah. Jadi bukan setiap pokok dia akan brondol, dia akan keluarkan TBS dengan angkong. Tetapi biasanya mereka memanen satu gawangan dulu atau 2 baris kiri kanannya baru memanen. Pak Udin sekarang baru mengangkat buah. Pak Udin sekarang mulai memotong pokok kedua. Silakan Pak Udin. Oke, pindahkan dulu alat panennya, Pak. Pindahkan dulu alat panennya, Pak. Tadi Bapak saya lihat motong pelepah dari sisi sini. Iya. Artinya sejajar dengan pokok ini yang spiral kiri. Tapi pada saat motong TBS-nya, Bapak berada di posisi sini, berseberangan dengan spiral kiri yang dimiliki pohon ini. Kenapa ketika motong pelepah di sebelah kanan, motong tandan buah segarnya sebelah kiri? Kenapa, Pak? Biar nggak kena Pak pelepah belakang toros, biar nggak merusak di sama pelepah. Biar tidak mengganggu pelepah yang tidak perlu dipotong. Iya. Sehingga tangkai atau toros ini juga bisa lebih mepet. Oh begitu. Jadi tidak bisa motong pelepah sama TBS di sisi yang sama. Iya. Terkadang situasi pokok berbeda-beda, kondisinya kita berbeda mengambil posisi kakinya. Iya. Selanjutnya Bapak tadi mau ngapain nih? Motong pelepah. Nyusun pelepah. Nyusun pelepah langsung Pak ya? Iya. Dipotong berapa Pak? 2 atau 3? Potong 2. Potong 2, silakan Pak. Langkah selanjutnya Pak Udin memanen. Biasanya Bapak memanen dan memberondol sendiri atau ada yang memberondol khusus?
Ada pemberondol khusus. Ada pemberondol khusus Pak ya. Nah, buahnya dibiarkan di sini atau Bapak taruh di tempat lain lagi atau tugas pemberondol? Diangkat dulu buahnya Pak ke TPH, baru diberondol. Oke. Diangkat dulu buahnya di TPA baru diberondol sama pemberondol khusus. Oke, lanjut Pak kita. Baik, Pak Udin silakan keluarkan buahnya. Jadi Pak Udin mengeluarkan buah dan Bapak ini pemberondol Bapak. Silakan Pak. Pemotongan tangkai dilakukan Pak Udin. Ya, Pak Udin. Sebenarnya umumnya pemotongan tangkai itu harus berbentuk V atau huruf T dan cangkem kodok. Tapi Pak Udin ini masih kesulitan terkadang memotong dengan membentuk huruf cangkem kodok. Namun kalau kita lihat kerataan pemotongannya cukup bagus. Kedepannya Pak Udin biasakan huruf P atau dibilang orang cangkem kodok atau mulutnya kodok berbentuk lancip. Siap Pak. Silakan Pak, lanjut Pak kerja. Nah, ketika Pak Udin mengantar tandan buah segarnya, pemberondol yang menjadikan pasangan panen dia memberondol dengan bahasa perkebunan biasa totol manuk. Totol manuk itu adalah dikutip dengan jari, dimasukkan ke karung khusus, tidak menggunakan garuk. Kenapa tidak boleh menggunakan garuk? Karena akan lebih memelukai berondolan sehingga nanti produksi CPO-nya memiliki asam lemak bebas yang tinggi atau FFA. Kemudian pasir-pasir atau kotoran akan terbawa. Kalau kita lihat, Bapak ini memberondol menggunakan karung khusus ya, agar juga mengurangi sampah-sampah yang akan terjatuh dari jaring-jaring di bawah ini. Pak Udin, memotong TBS tadi, kita perlu ingatkan bahwa pada pokok yang tinggi atau umurnya di atas 15 tahun, biasanya kita disuruh motong buah bersamaan dengan pelepah. Karena apa? Agar kedepannya tidak ada berondolan sangkut di pelepah yang tinggal atau di ketiak pelepah. Untuk pokok-pokok pendek biasanya kita punya alat pencuci dari bambu yang dikasih kawat untuk memastikan tidak ada lagi berondolan yang sisa di pelepah. Selanjutnya, Pak Udin memotong torosnya atau tangkai tadi cukup mepet. Jangan pernah kita memanen ada istilah bunga matahari. Biasanya di kebun di zaman saya dulu asisten dibilang mohon maaf agak kasar pantat monyet. Jadi kita harus memotong TBS itu dengan toros yang cukup panjang dan dipotong tangkainya atau torosnya di sini. Jangan sampai di pokok ada ketinggalan tangkai yang masih menyisakan berondolan atau beberapa spiklet tempat berondolan bersatu. Pemotongan TBS diharapkan bila pun harus memotong pelepah jangan mengurangi pelepah yang lain. Kalau kita lihat penyusunan dan pengutip berondolan ini harus dipastikan pokok per pokok agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan bagi Pak Udin, di mana berat janjang rata-ratanya BJR dari produksi Pak Udin akan menentukan gaji beliau. Dan sekali lagi saya tegaskan, pemotongan tangkai harus dilakukan di piringan, tidak boleh dilakukan di TPH. Mengapa? Karena kalau dilakukan di TPH, kemungkinan pemanen nanti lupa. Kedua, tangkai yang dipotong tersebut kadang-kadang terangkut pemuat nakal daripada pekerja naik ke truk sehingga tonase daripada angkutannya menjadi tinggi yang hanya akan menguntungkan kontraktor angkutan tapi merugikan perusahaan karena tangkai tersebut akan mengurangi produksi rendemen kita. Seperti yang saya sampaikan dalam tutorial ini, sekali lagi pemanen yang cerdas seperti Pak Udin memastikan tidak ada tandan buah matang yang tidak terpanen. Kalau dari pengamatan
kali ini coba Pak Udin pastikan ada nggak di sini lagi yang bisa matang, Pak Udin. Sini Pak. Ya. Ini adalah tandan yang masih bisa dipotong, sudah matang, tetapi berondolannya ketahan ke tiap pelepah. Hanya Pak Udin potong di sana. Silakan Pak Udin dieksekusi. Udah, silakan Pak, geser dulu. Kalau kita lihat Pak Udin di pokok kedua ini tadi memanen dari sisi kiri sana motong pelepah, dan sekarang motong TBS-nya dari sisi kanan karena torosnya tertutup cukup rapat dari sisi seberang kita sana, sehingga akan kembali menyayat pelepah yang tidak perlu dibuang atau dipotong. Ini beliau mengambil dari sisi sini. Ini juga ada pelepah yang mepet, dua pelepah. Ya. Seharusnya Pak Udin hanya memotong satu tandan TBS dan satu pelepah, tapi pada titik tertentu ada pelepah yang cukup mepet sehingga keduanya harus terpotong. Ya, untuk memastikan tadi yang saya sampaikan tidak ada berondolan ketinggalan di ketiak pelepah. Kemudian di perkebunan lain yang pola sistem panennya berbeda di perusahaan ini. Di perusahaan ini pemanen berbeda kerjanya dengan pemberondol, tapi di perusahaan lain pemanen berpasangan, pemanen yang bertanggung jawab mengeluarkan TBS bersama dengan berondolan. Ya. Jadi perlu diingatkan, perusahaan tertentu mewajibkan pengeluaran tandan buah segar dan berondolan itu harus sepaket, agar pengangkutannya juga nanti tidak terpisah untuk TBS dan berondolan. Silakan Pak, iya, antar. Oke. Baik, Pak Udin, terima kasih atas kesempatannya. Tetap jaga kesehatan dan kejar output tanpa mengorbankan keselamatan kerja. Itu yang bisa kami sampaikan teknis memanen yang umum di perkebunan kelapa sawit. Tentunya berbeda untuk kelapa muda, tanaman kecil dan tanaman besar. Tanaman seusia yang tinggi seperti ini membutuhkan pemanen yang cerdas, tidak hanya fisik, karena dia harus tahu menjaga keselamatan, memanajemen pelepah yang terpotong, dan memastikan toros atau tangkai tidak menimbulkan bunga matahari. Terima kasih Pak Udin, tetap semangat bekerja. Saya Dot Simatupang dan tim Training Center. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tidak menggurui, hanya berbagi. Salam kompak kreatif Flanders Indonesia. Terima kasih.